Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah, langsung saja kita akan masuk di pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas masalah masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua kita akan membahas tentang tantangan dan hambatan dakwah Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga kita akan membahas tentang ketabahan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Diperhatikan dengan baik ya. Baiklah, pembahasan kita yang pertama yaitu masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika menyepi atau berkhawat di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Pada saat itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Kemudian beliau menceritakan kejadian tersebut kepada Khadijah, yaitu istrinya. Mendengar cerita tersebut, Khadijah mengajak Nabi Muhammad bertemu Warakah bin Naufal atau sepupu Khadijah. Dalam pertemuan itu, Warakah menyampaikan pada Nabi Muhammad SAW bahwa dia adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah kepada umat Islam. Ada dua strategi yang digunakan Nabi Muhammad dalam berdakwah, yaitu berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan berdakwah secara terang-terangan. Baiklah, pembahasan kita yang kedua yaitu tentang hambatan dan tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu adanya penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah. Rasulullah dihina sebagai orang gila, tukang sihir, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah. Misalnya seperti penyiksaan yang dialami oleh Bilal yang dilakukan oleh majikannya. Ia dijemur di tengah terik matahari yang sangat panas dan dilempari oleh batu. Dan yang ketiga adanya bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Dan yang keempat membujuk Nabi bertukar sesembahan, dan yang kelima yaitu membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Baiklah, yang ketiga kita akan membahas mengenai ketabahan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ketabahannya yaitu ada banyak sekali, seperti ketabahan atas tantangan Abu Lahab, ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah, ketabahan atas bujukan Khalid bin Mughirah, ketabahan atas bujukan Utbah bin Rabi'ah, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy, ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan oleh Bani Hashim, dan terakhir yaitu ketabahan atas meninggalnya paman dan istri Nabi Muhammad SAW. Lalu keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Muhammad SAW yaitu kejujurannya, amanahnya, patonahnya, dan kesabarannya. Baiklah, mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini untuk hari ini. Lebih dan kurang, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.